Kembali lagi bersama saya, Suara Berbisik. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang pengantin yang berasal dari dunia lain. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata yang menyeramkan. Penasaran sama ceritanya? Kalau begitu, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Desa Cibalung selalu terasa seperti tempat yang lupa disentuh waktu. Siang hari ia terlihat biasa saja. Rumah-rumah kayu berjejer, warung kecil di pinggir jalan, suara ayam dan anak-anak berlarian di lapangan tanah. Tapi ketika matahari tenggelam dan kabut mulai turun dari perbukitan, desa itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Jalan-jalan menjadi lebih sempit, suara-suara terdengar lebih dekat, dan setiap sudut terasa seperti menyimpan mata yang sedang mengintai. Orang-orang tua di Cibalung sering berkata bahwa kabut bukanlah sekadar uap air. Mereka menyebutnya tirai, tirai yang memisahkan dunia manusia dan dunia yang tidak seharusnya dilihat. Itulah sebabnya, setelah pukul 9 malam, hampir tidak ada orang yang keluar rumah. Bahkan, anjing-anjing pun lebih memilih bersembunyi. Namaku Wahyu. Aku tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kayu yang menghadap hutan bambu dan pemakaman lama. Rumah itu peninggalan ayahku yang menghilang 10 tahun lalu tanpa pernah ditemukan jasadnya. Sejak itu, hanya aku dan ibuku yang tinggal di sana. Sampai ibuku pindah ke kota untuk bekerja, meninggalkanku sendirian di desa yang semakin terasa asing. Malam itu, hujan turun pelan, tidak deras, hanya cukup untuk membuat tanah berbau lembab dan daun-daun berkilau di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Aku duduk di ruang tamu, membaca buku tua tentang cerita rakyat desa. Sebuah kebiasaan aneh, tapi aku selalu merasa cerita-cerita itu seperti sedang mencoba mengatakan sesuatu tentang hidupku sendiri. Jam dinding berdetak, 3 ketukan terdengar di pintu depan. Aku langsung menoleh. Tidak ada siapapun yang biasanya datang ke rumahku tengah malam. Tetangga terdekat saja jaraknya puluhan meter, dan mereka terkenal penakut terhadap kabut malam. Ketukan itu terdengar lagi, tetap 3 kali, tetap dengan ritme yang sama. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu tentang ketukan itu. Bukan keras, bukan mendesak, yang justru membuatnya terasa lebih mengancam. Seolah orang di luar sana tidak terburu-buru, karena dia tahu aku tidak bisa lari. Aku berdiri perlahan dan berjalan ke arah pintu, tapi berhenti beberapa langkah sebelum menyentuh gagangnya. Lalu sebuah suara terdengar. Wahyu, suara seorang perempuan, lembut seperti bisikan yang dibawa angin, tapi jelas, terlalu jelas. Aku datang menjemputmu. Nama itu namaku, terdengar dari bibirnya dengan cara yang membuat tengkukku merinding. Tidak seperti orang yang baru mengenal, lebih seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Sudah waktunya kita menikah. Aku mundur 1 langkah, nafasku terasa pendek. Aku bahkan tidak punya pacar. Hidupku selama ini hanya diisi kerja serabutan, mengurus rumah, dan sesekali mengunjungi ibuku di kota. Tidak ada perempuan yang pernah menungguku, apalagi sampai datang tengah malam untuk menjemput. Tapi suara itu terdengar begitu yakin. Aku melirik ke arah jendela di samping pintu. Dengan hati-hati, aku menggeser tirai sedikit dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan dan lampu jalan yang berkabut, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan kebaya putih yang tampak seperti pakaian pengantin tradisional. Rambutnya hitam panjang, terurai rapi di punggungnya. Wajahnya cantik. Cantik dengan cara yang membuatku merasa tidak nyaman, seperti melihat lukisan yang terlalu sempurna. Matanya hitam, dalam, dan dia menatap tepat ke arah jendelaku. Dia tersenyum. Senyum itu tidak lebar, tidak menakutkan, justru terlalu lembut, terlalu penuh kasih, seolah aku adalah seseorang yang sangat dirindukannya. Aku hampir saja membuka pintu, hampir. Tapi kemudian mataku turun ke tanah di bawah kakinya. Cahaya bulan menciptakan bayangan pada setiap benda di halaman.
Pohon Kamboja, batu nisan di kejauhan, bahkan pagar bambu. Semua, kecuali dia, wanita itu berdiri tanpa bayangan. Dada terasa seperti diremas. Keringat dingin muncul di telapak tanganku. Ponselku tiba-tiba bergetar di saku celana, membuatku tersentak. Pesan dari ibuku. Kalau ada perempuan datang tengah malam dan memanggil namamu, jangan buka pintu. Lari. Aku menatap layar ponsel itu, lalu kembali menatap wanita di luar. Seolah-olah ibuku tahu. Di luar, wanita itu mengetuk lagi. Kau lupa janjimu, Wahyu? Katanya lembut. Kau yang memanggilku dulu. Kepalaku terasa seperti disambar petir. Jantungku berdegup lebih keras. Janji? Aku tidak ingat pernah berjanji pada siapapun seperti ini. Tapi kata-katanya menggali sesuatu yang dalam di pikiranku. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Aku melihat bayangan seorang anak kecil, diriku sendiri, berlutut di sebuah kuburan di tengah hujan. Tangannya penuh lumpur dan darah, wajahnya penuh air mata. Aku kesepian. Kalau aku dewasa, tolong, jadilah istriku. Aku terhuyung mundur. Itu bukan mimpi. Itu kenangan. Dan kini, di luar pintu rumahku, berdiri sesuatu yang datang untuk menagihnya. Nama itu Wahyu. Masih bergema di telingaku, bahkan setelah suara di luar pintu terdiam. Kabut tetap menggantung, hujan masih turun pelan, dan dunia seolah menunggu satu keputusan dariku. Tanganku gemetar di samping tubuh, antara keinginan untuk berlari dan dorongan aneh untuk membuka pintu itu dan melihatnya lebih dekat. Aku menjauh dari jendela, punggungku menempel pada dinding ruang tamu. Nafasku berat. Di dalam kepalaku, bayangan anak kecil di pemakaman tadi masih terasa nyata. Aku bisa mencium bau tanah basah, bisa merasakan dingin hujan di kulit kecilku. Ingatan itu bukan hayalan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Sesuatu yang selama ini terkubur terlalu dalam untuk kuingat. Kau lupa janjimu. Suara wanita itu kembali terdengar. Kini lebih pelan, lebih dekat, seolah bibirnya berada tepat di balik kayu pintu. Ada nada kesedihan di sana, bukan ancaman. Aku ingin bertanya siapa dia. Aku ingin tahu, kenapa dia tahu namaku. Tapi lidahku terasa keluh. Semua yang dia katakan terasa seperti potongan teka-teki dari masa lalu yang belum pernah kusentuh. Aku melirik ponselku lagi. Pesan dari ibuku masih terbuka. Ada satu pesan lama yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Terkirim bertahun-tahun lalu saat aku masih remaja. Kalau nanti suatu hari kamu ingat tentang wanita di kabut, jangan percaya apapun yang dia katakan. Wanita di kabut. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku berlari ke kamar dan membuka lemari tua, tempat ibuku biasa menyimpan barang-barang lama. Di sana ada sebuah buku catatan kecil. Sampulnya sudah menguning. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ibuku pernah menulis tentang malam ketika aku hampir meninggal saat berusia 8 tahun. Aku tersesat di pemakaman saat hujan badai. Tubuhku ditemukan tergeletak di depan sebuah makam tua. Hampir tidak bernapas. Dokter bilang aku selamat secara ajaib. Tapi sejak malam itu, aku sering berbicara sendiri dalam tidur. Menyebut nama seorang wanita yang tidak pernah dikenal siapapun. Dia menunggumu, tulis ibuku. Dari luar, suara itu kembali terdengar. Wahyu, nada suaranya penuh rindu. Kau berjanji, waktu itu, kau memintaku datang saat kau dewasa. Aku hanya menepatinya. Aku menutup buku catatan itu dengan tangan gemetar. Jika apa yang dia katakan benar, maka akulah yang membuka pintu ini sejak awal. Tiba-tiba, gagang pintu bergerak sendiri. Perlahan, berderit. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam oleh kabut yang mulai merayap masuk melalui celah-celah kayu. Bau tanah basah dan bunga Kamboja memenuhi udara. Siluet wanita itu muncul di balik pintu. Jangan takut, katanya, lembut. Aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku ingin percaya, tapi sesuatu dalam diriku tahu bahwa apapun yang berdiri di hadapanku bukan manusia. Dan ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, aku sadar satu hal. Malam ini bukan tentang apakah aku akan menikah atau tidak.
Ini tentang apakah aku akan tetap menjadi manusia. Pintu itu terbuka sepenuhnya tanpa aku menyentuhnya. Udara dingin menyapu ruang tamu, membawa aroma tanah basah, bunga Kamboja, dan sesuatu yang lebih tua, bau yang tidak pernah ada di dunia manusia. Lampu di langit-langit berkedip, lalu mati. Satu-satunya cahaya yang tersisa berasal dari luar pintu. Cahaya keabu-abuan yang memancar dari kabut tebal di halaman. Wanita itu berdiri tepat di ambang pintu. Kini aku bisa melihatnya lebih jelas. Kebaya putihnya tampak seperti terbuat dari kain yang tidak pernah disentuh waktu. Tidak kotor, tidak kusam. Rambutnya hitam mengilap, jatuh lurus di punggungnya. Wajahnya cantik, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Kau akhirnya membukakan pintu, Wahyu, katanya pelan. Aku tidak membukanya, pikirku. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Dia melangkah masuk, dan sekali lagi aku melihat kakinya tidak menyentuh lantai. Ada jarak setipis kabut antara telapak kakinya dan papan kayu rumahku. Aku mundur sampai punggungku menyentuh dinding. Jantungku berdegup begitu keras sampai telingaku berdengung. Siapa kamu? Suaraku bergetar. Apa yang kamu mau dariku? Dia tersenyum kecil. Senyum yang bukan menakutkan, tapi menyayat. Aku adalah orang yang kau panggil, katanya. Dan aku datang karena kau memintaku. Aku menggeleng. Aku tidak pernah. Kau melakukannya. Potongnya lembut. Di malam hujan, di depan makam yang sepi, kau menangis dan memanggilku. Kau berkata, kau akan menjadi milikku saat dewasa. Kepalaku terasa pusing. Ingatan masa kecil itu kembali muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Aku melihat diriku kecil, kurus, dan basah kuyup. Menatap batu nisan tanpa nama. Aku ingat rasa kesepian yang begitu dalam, sampai terasa seperti lubang di dada. Aku ingat rasa putus asa. Dan aku ingat, aku memang memohon kepada siapapun yang mau mendengarku. Wanita itu melangkah, mendekat. Setiap langkahnya tidak bersuara. Aku menunggumu, katanya, bertahun-tahun. Bertahun-tahun, menjaga jarak dari dunia manusia. Menunggu sampai janjimu matang. Tangannya terulur, hampir menyentuhku. Aku menghindar. Kalau kau bukan manusia, bisikku. Apa sebenarnya kamu? Matanya sedikit melebar, seperti seseorang yang ragu mengungkapkan kebenaran. Aku berasal dari tempat yang tidak bisa kau lihat, katanya. Dari dunia yang berada di antara hidup dan mati. Kami bukan roh, bukan iblis. Kami adalah mereka yang pernah memiliki kehidupan dan kehilangannya. Di luar pintu, kabut bergerak lebih tebal. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu. Di dalamnya siluet-siluet lain berdiri diam seperti saksi pernikahan yang menunggu. Kalau aku ikut kamu, tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Apa yang terjadi padaku? Wanita itu menatapku lama. Kau tidak akan mati, katanya. Tapi kau juga tidak akan hidup seperti manusia lagi. Tanganku mengepal. Aku melihat ke arah jendela. Dunia di luar rumahku sudah mulai memudar. Seperti lukisan yang disapu air. Lampu jalan hilang, jalan desa lenyap. Yang tersisa hanya kabut dan cahaya kelabu. Dunia ini sedang ditarik menjauh dariku. Wanita itu berdiri di hadapanku, menawarkan tangannya. Datanglah, Wahyu, katanya lembut. Aku sudah menunggumu sejak kau masih anak-anak. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dipilih. Tangannya masih terulur ke arahku. Di balik jendela yang kini berubah menjadi dinding kabut, dunia yang kukenal semakin pudar. Aku masih bisa melihat samar-samar siluet rumah tetangga, tiang listrik, dan jalan tanah yang biasanya kulewati setiap pagi. Tapi semua itu tampak seperti lukisan yang mulai terhapus. Aku menatap wanita itu pengantin dari dunia lain, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat kesedihan di wajahnya. Bukan kesedihan seorang makhluk yang ingin menculik, tapi kesedihan seseorang yang terlalu lama menunggu. Aku tidak ingin memaksamu, katanya pelan. Tapi kau memanggilku dulu. Aku datang karena cinta, Wahyu. Cinta yang kau minta,
ketika tidak ada satupun manusia yang mau mendengarmu. Dadaku terasa perih. Ingatan masa kecil itu kembali. Malam ketika aku duduk sendirian di pemakaman, menunggu ibuku yang belum pulang, menangis karena merasa tidak diinginkan siapapun. Aku memang memanggil sesuatu. Aku memang berharap ada seseorang, siapapun, yang akan tinggal bersamaku. Tapi aku tidak pernah membayangkan harga dari doa itu. Apa yang akan terjadi pada ibuku kalau aku pergi? Tanyaku. Wajah wanita itu sedikit berubah. Seperti ada luka lama yang tersentuh. Dia akan terus hidup, jawabnya. Dia akan menunggumu. Sampai suatu hari dia menyadari bahwa kau tidak akan kembali. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Aku menatap lantai. Di papan kayu yang mulai tertutup kabut, aku melihat pantulan diriku. Wajahku masih wajah manusia, tapi mataku tampak lebih gelap. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mulai berubah. Wanita itu mengambil sesuatu dari balik kebaya putihnya. Sebuah cincin, emasnya tidak berkilau seperti perhiasan biasa. Warnanya redup, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Saat dia mendekatkannya, udara di sekelilingku terasa lebih dingin. Ini adalah ikatan, katanya. Jika kau memakainya, dunia kita akan mengakuimu. Tidak akan ada jalan kembali. Tanganku gemetar. Aku ingin berlari. Aku ingin menolak. Tapi, aku juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah tarikan aneh di dalam dadaku. Seperti bagian dari diriku memang berasal dari tempat di balik kabut itu. Aku mengangkat tangan, lalu menurunkannya lagi. Aku takut, bisikku. Wanita itu tersenyum sedih. Aku juga dulu takut, katanya. Tapi dunia manusia tidak pernah memberiku tempat. Dunia kita memberiku rumah. Dia meraih tanganku. Perlahan, seolah memberiku kesempatan terakhir untuk menariknya kembali. Dan di saat itulah, sebuah suara menembus kabut. Wahyu, itu suara ibuku. Tubuhku menegang. Aku menoleh ke arah jendela. Di antara kabut, aku melihat bayangan seorang wanita, ibuku, berdiri di jalan desa, memanggil namaku dengan suara putus asa. Wahyu, pulang. Air mataku jatuh. Wanita di hadapanku menatapku dengan mata penuh luka. Ini momenmu memilih, katanya pelan. Aku atau dunia yang selalu membuatmu merasa sendirian. Tanganku bergetar hebat saat cincin itu menyentuh jariku. Dan aku tahu, apapun yang kulakukan setelah ini, sebagian dari diriku akan hilang selamanya. Cincin itu hampir menyentuh jariku. Aku bisa merasakan dinginnya, bahkan sebelum banner-banner memakainya. Udara di sekeliling kami bergetar, seperti dua dunia yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, wanita itu pengantin dari dunia lain, menatapku dengan mata penuh harap dan luka. Di sisi lain, di balik kabut yang makin menipis, ibuku berdiri dengan wajah basah oleh air mata. Wahyu, suara ibuku terdengar lagi, pecah dan lemah. Pulang, dadaku seperti diremas. Seluruh hidupku kesepian. Kehilangan ayah, hari-hari panjang tanpa teman. Semuanya terasa seperti alasan kenapa aku pernah memanggil makhluk ini. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi dariku. Ibuku. Wanita itu seakan membaca pikiranku. Tangannya yang memegang cincin sedikit gemetar. Jika kau memilihnya, katanya pelan, kau akan melupakanku, dan aku akan kembali menunggu, sendirian. Sendirian, aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan makhluk dari dunia lain, tapi seorang wanita yang juga kesepian. Seorang jiwa yang telah terlalu lama hidup di antara dunia tanpa pernah benar-benar memiliki tempat. Aku minta maaf, bisikku. Tanganku perlahan menjauh dari cincin itu. Wanita itu menutup mata saat dia membukanya kembali. Ada kilau basah di sana. Kalau begitu, katanya lirih, pergilah sebelum kau benar-benar menjadi milikku. Kabut tiba-tiba berputar seperti badai. Cahaya kelabu memudar. Dunia lain di sekeliling kami mulai runtuh seperti cermin yang retak. Aku berlari. Aku tidak tahu kemana. Aku hanya tahu aku harus menjauh dari tangan itu. Dari dunia itu, aku menembus kabut. Jatuh.
tersandung. Sampai akhirnya aku merasakan tanah yang dingin dan nyata di bawah tubuhku. Aku terbangun di lantai ruang tamu, rumahku. Pagi, cahaya matahari masuk melalui jendela. Hujan telah berhenti. Kabut lenyap, semuanya tampak normal. Terlalu normal. Aku bangkit perlahan. Tidak ada jejak wanita itu. Tidak ada kabut. Tidak ada dunia lain. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi saat aku mengangkat tanganku, aku melihat bekas cincin di jari manisku. Sebuah lingkaran pucat yang tidak bisa dihapus. Seolah kulitku pernah disentuh oleh sesuatu yang bukan milik dunia ini. Ibuku memelukku erat saat dia tiba beberapa jam kemudian. Dia menangis lama, seolah hampir kehilangan aku. Aku tidak menceritakan apapun. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa sebagian dari jiwaku hampir pergi. Sejak hari itu, hidupku kembali berjalan. Aku bekerja, aku berbicara dengan orang-orang, aku tertawa. Tapi di dalam dadaku, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Dan kadang, tepat jam 0:17 saat angin malam menyentuh jendela, aku masih mendengar bisikan dari kejauhan. Wahyu, aku masih menunggumu. Aku selamat. Tapi sebagian dari diriku telah menikah di dunia lain. Cerita ditutup dengan trauma Wahyu, dengan bisikan-bisikan wanita itu. Nah, kalau ada hantu yang ngajak kalian nikah, kalian mau atau lari? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan ceritanya, bisa like dan subscribe channel ini. Kami akan kembali lagi dengan cerita horor yang menegangkan.